Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Semua mata dipaksa nggak berkedip ketika menyaksikan pertarungan fenomenal dua pimpinan ini. Choji sempat berhenti dan bingung sendiri kenapa tinjunya bisa nggak terkena Umemiya. Lagi-lagi Ume ngasih jawaban yang ngebuat Choji bingung. Dia pun nggak peduli dan milih buat ngegas lagi. Tapi Choji yang masih keliangan kembali dibuat bad mood ketika Ume lagi-lagi ngasih pertanyaan dan opini jelek tentang ambisinya. Lalu mendengar perkataan itu, Nire merasa beruntung karena bisa masuk Furin dan dipimpin oleh Umemiya. Perkataan itu membuat Choji kembali teringat masa lalu, hingga membuatnya histeris dan gak peduli lagi dengan semua ini. Lalu cerita memperlihatkan sisi gelap Choji yang nyatanya dia merasa jika apa yang telah diraihnya selalu membuatnya gak puas dan Ume terlihat mengalah dengan apa yang Choji lakukan. Sakura pun mulai kepancing untuk mempertanyakan keputusan Ume, tapi Sugishita meminta mereka untuk diam dan lihat apa yang terjadi. Ume minta maaf karena nggak bermaksud menyudutkan Choji yang terlihat putus asa ini, dan mengingatkan jika terus-terusan menghancurkan semua, maka jalan yang akan dilalui akan semakin berat. Tapi Ume sengaja membiarkan Choji melakukan hal yang dia mau. Lalu dia menceritakan jika perang sebelumnya terjadi karena kesalahpahaman. Dahulu, rasa kebersamaan dan pertemanan yang tulus membuat aura Choji jauh lebih berkilau dari sekarang. Hingga Ume mengingatkan jika apa yang dahulu Choji rasakan adalah jalan yang dibutuhkan untuk berada di puncak yang sesungguhnya. Flashback ke masa lalu di mana Choji terlihat akrab dengan teman-teman satu gengnya. Tapi dia merasa hampa ketika satu persatu teman-temannya itu mulai pergi entah kemana. Sekarang dia merasakan kehangatan itu telah kembali. Game pun dengan siaga menungguinya. Lalu Choji kini mulai tersadar jika keberadaan teman-teman itu lebih penting dari siapapun. Momen ini dimanfaatkan Game untuk meminta maaf padanya. Dia nggak pernah tahu penderitaan yang dipikul Choji sendirian. Dengan nggak mau mengambil resiko yang jauh lebih besar ketika memilih untuk menuruti kemauan Choji kala itu. Tapi berkat perkataan Sakura, Game menyadari kesalahannya dan langsung meminta maaf hingga menangis sejadi-jadinya. Kejadian ini juga akhirnya menyadarkan Choji. Dia yang merasa puncak adalah akhir dari segalanya, nyatanya harus kecewa bahkan sampai tersesat setelahnya. Hingga membuatnya menyesal karena telah menyalahartikan tentang kebebasan ketika jadi pemimpin. Dia nggak mau Game merasa bersalah di sini, karena faktanya Choji telah mendapatkan kebebasan sedari dulu dan malah menghancurkannya demi ambisinya sendiri. Hari yang seharusnya jadi pembuktian gengsi si Toren nyatanya malah jadi hari yang paling haru karena pemimpinnya akhirnya menyadari kesalahan yang dilakukan selama ini. Choji memilih untuk mengakhiri ini dengan caranya sendiri. Tapi Ume menolaknya. Dia nggak bermaksud menambah anggota dan meminta mulai saat ini mereka semua berteman. Lalu berpesan bahwa yang baik datangnya dari Tuhan dan yang buruk datang dari dirinya. Lalu meminta para penonton untuk bubar segera. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Umemiya memilih mengadakan pesta makan bersama.
Meski sedikit beda paham, tapi semua terlihat hangat menikmati hidangan ini. Sakura sendiri terlihat masih nggak percaya dengan yang terjadi. Gimana bisa mereka yang tadi saling emosi di pertarungan kini malah duduk bersama menikmati makanan. Tapi di antara semua, Game yang kelihatan belum lepas membuat Ume bertanya-tanya. Dia pun langsung bersujud meminta maaf karena ulahnya yang menyebabkan pertarungan ini pecah. Gak mau membiarkan Game menanggung semua sendirian, Choji pun dengan gentle ikut menundukkan kepala. Ume meminta Sakura memutuskan selanjutnya. Dia pun berpesan pada Game untuk gak melakukan tindakan pengecut lagi. Dan makan-makan dilanjutkan kembali. Choji penasaran pada Ume yang selalu terlihat bahagia menikmati perannya. Menurut Ume, gak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun dan kebersamaan seperti inilah yang selalu membuatnya merasa bersyukur. Perkataan barusan kembali menyadarkan Choji tentang arti persahabatan dan betapa berharganya mereka. Yosh! この件はこれで終わり! 俺がてっぺんだっつうことと何の関係もない。だから俺今もめっちゃ楽しいよ。本当によかった。 Lalu satu pertanyaan lagi dari Choji. Kenapa Ume masih mau di puncak? Menurut Ume, karena dengan berada di puncak, dia bisa makan bersama orang-orang dengan senang. Maksudnya, saat dia punya tujuan untuk bermanfaat bagi sekitar, saat itu pula banyak teman-teman yang satu visi dan misi yang mendukung setiap tindakannya. Bukan menjadi yang teratas, tapi diberikan tempat teratas. Karena untuk mencapai tempat itu nggak mungkin dilakukan seorang diri. Dia butuh orang-orang yang punya semangat yang sama dengannya. Dia pun berjanji nggak akan kalah dari siapapun dan apapun. Hal yang langsung direspon Choji dengan pesimisnya. Saat sore tiba, mereka memutuskan untuk berpisah. Ume meminta agar Choji dan gengnya bisa mampir ke Bofurin lain kali. Saat semua udah berlalu, Choji kembali merasa kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya ke depan. Hal yang sama juga Game utarakan dan berjanji akan menghadapinya bersama-sama kali ini. Melihat keceriaan Choji yang kembali, air mata Game pun mengalir deras gak tertahankan. Di tempat lain, Sasaki ternyata dengan setia menunggu mereka, dan saat melihat kemunculannya dengan segera dia berlari. Rasa haru nggak bisa dibendungnya ketika mendengar semua udah selesai teratasi. Mereka pun segera ke kedai Kotoha. Dia sedikit surprise karena semua babak belur. Saat melihat Kotoha, Sakura kembali teringat ucapannya yang sama persis dengan apa yang diucapkan Umemiya. Merasa capek, dia berniat pulang duluan. Tapi inilah bentuk apresiasi Umemiya pada dirinya. Tapi aslinya dia ingin bicara serius pada Sakura. Dia menanyakan gimana rasanya berkomunikasi dengan Togame. Tapi Sakura yang polos malah membeberkan jika dia nggak dengar suara apapun dari Game, yang tentu aja langsung jadi bahan tertawaan semua. Kini Ume coba menjelaskan biar Sakura nggak salah tafsir lagi. Maksudnya komunikasi berkelahi itu gini. Itu sebagai media dalam mengekspresikan dan menerima perasaan. Bisa berupa suka atau kebencian. Hal itu terbukti ketika Sakura terlihat akan memukul Choji sesaat setelah dia menendang Game. Itu adalah sesuatu yang membuat Ume senang. Karena sebelumnya dia sangat penasaran dengan kemunculan Sakura yang orang luar tapi sangat serius untuk bergabung dengan Bofurin. Justru kemudahan yang dia terima semenjak datang ke kota ini makin membuatnya merasa aneh. Apalagi dia memang gak pernah menerima orang lain dan berjuang untuk jadi kuat dengan caranya sendiri. Dia berada di sini pun demi tujuannya merebut posisi puncak dan mendapatkan pengakuan. Tapi faktanya karena butuh bantuan orang lain untuk mencapai hal itu, Sakura merasa gak akan pernah mencapainya. Tapi Nirai ada dan coba mendukung dengan caranya sendiri. Ditambah pernyataan Ume yang menyebutkan jika Sakura udah bisa memenuhi syarat dalam komunikasi berkelahi, yaitu menghadapi dan rasa ingin tahu tentang lawannya. Dia pun kembali dimotivasi Umemiya untuk terus mewujudkan impiannya. Tapi
がてっぺんになったらお前は負けたってことになるじゃねえかそうなお潰すちょっとあんたら何やってんの。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.